Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita dengan sukacita pada hari dengan menaikkan pujian. Ajak benar anugerah Bapak hidup. Kita bangkit berdiri. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita hari ini Yesaya 40:13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Dialah yang selalu setia, Dialah yang selalu menyertai kita. Sehingga kita masih ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau lebih dalam memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang lebih besar, yang harus kita puji, kita muliakan dalam kehidupan kita. Dan semuanya kita semua bersyukur atas kebaikan Tuhan dan bersyukur atas kasih setia Tuhan dan tidak pernah takut dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Mari kita punya Tuhan yang besar. Mari kita katakan tiada pernah ku setiap waktu dalam
yang Tuhan. Karena dibaca bahwa Tuhan bersama dan setiap setia menolong kami. Sekali lagi cuma dengan seribu rabah di sisiku, kau tetaplah denganku. Walau 10.000 rabah
Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya.
baikku. Haleluya. Kita punya firman Tuhan yang selalu bersama kita. Kita tidak pernah takut. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap percaya gangguan kami hanya kepada Kristus. Kami tetap percaya Tuhan. Apapun persoalan, apapun
iman kami, sekaligus isi hati kami, bahwa apapun yang terjadi, kami selalu percaya. Di saat kami lihat jalan buntu soal tidak jalan keluar, hati kami tetap percaya. Di balik setiap jalan yang buntu, ada pintu yang Tuhan ciptakan, pintu-pintu yang baru untuk kami keluar. Sebab kami menyerahkan sepenuhnya dan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan pagi ini meneguhkan dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu selama-lamanya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan bahwa dengan tema kita hari ini, jangan takut. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Kita akan menyimak bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Berkata demikian, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, tentu Yesaya 41 ayat 10 ini merupakan satu ayat favorit ya setiap tahun, bahkan menjadi ayat hafalan dengan perkataan jangan takut. Dan seringkali juga diberitakan di khotbah-khotbah yang menegaskan bahwa Alkitab mencatat ada 365 kali kata jangan takut, sehingga satu hari cukup firman berkata jangan takut. Tapi masalahnya bukan 365 kali, 400 kali, satu hari 1-2 kali kata-kata jangan takut. Masalah adalah apakah perkataan jangan takut ini memiliki pengaruh yang kuat dalam hidup kita. Apakah kata jangan takut ini nyambung gak dengan pikiran kita, dengan hati kita. Kita bisa katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, dan seringkali jangan takut. Tapi seberapa dalam kita mengerti perkataan jangan takut, dan seberapa dalam perkataan ini begitu kuat mempengaruhi jiwa kita, sehingga kalau mempengaruhi jiwa kita maka lahir satu tindakan-tindakan atau sesuatu yang keputusan kita yang betul-betul kita memang tidak takut, dan itu nampak dalam perilaku dan kehidupan kita. Nah, sebab itu kita akan melihat dulu ya latar belakang Yesaya 41 ayat 10 ini. Ya, dalam pasal 40 sampai 55 sebetulnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel. Jadi mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Jadi dari negaranya dibawa, diangkut semua lalu taruh di Babel. Bisa bayangkan jadi orang-orang buangan di negeri asing. Kita nggak bisa rajau seperti itu dulu. Kalau kita sedang melihat musibah, contoh gunung Sinabung kah atau kebanjiran kah gitu ya, kan kita diungsikan di tempat pengungsian. Dari tempat kita tinggal ditaruh tempat yang baru. Itu nggak mudah. Contoh misalnya, waktu itu pengungsi Sinabung itu kan lebih lama lagi itu ya, cukup lama, berapa kali erupsi gunung itu. Nah, ketika kita ke tempat pengungsian, itu nggak semudah hari-hari dialami. Ketika rame-rame saudara suami istri kadang keluarga terpisah, perempuan sendiri laki sendiri, ada juga misalnya satu keluarga, dan tapi itu nggak mudah. Kenapa? Karena ketika terpisah-pisah, minta maaf kalau mau ke belakang ya ke toilet itu kan ya agak sulit ya, walaupun disiapkan itu nggak senyaman ketika kita di rumah sendiri, walaupun mungkin rumah kita sederhana, nggak segampang itu. Khususnya untuk kaum wanita itu nggak gampang juga di pengungsian, ada banyak hal kesulitan-kesulitan. Untuk bayi-bayi pokoknya begitu sulit. Kalau hanya 2-3 hari masih oke. Kalau ini berbulan-bulan seperti apa? Seperti itu ya. Itu tidak semudah itu. Kadang kekurangan, tidak minum air gula atau air teh dan seterusnya karena kehabisan ada begitu banyak.
Lalu kalau mau jemur, cucian jemur itu baru hal-hal yang kecil. Jemuran di mana, bagaimana, nyuci di mana, itu nggak gampang. Walaupun hal itu kelihatan kecil, sederhana, tapi itu sangat mengganggu dan cukup membuat susah. Kalau makanan masih bisa, ada dapur umum, ada yang masak. Tapi hal-hal yang dijalani sehari itu nggak semudah itu. Itu baru hal kecil, bagaimana cuci pakaian, bagaimana ke belakang, untuk wanita, bagaimana untuk bayi itu membuat stres. Walaupun hal-hal itu kecil, sifatnya teknis, itu nggak semudah itu. Lalu bagaimana anak-anak bermain, anak-anak melakukan traumatis, itu nggak semudah itu. Itu baru masih di satu negara ya, dengan itu, dengan kesulitan dan ada bantuan-bantuan khusus. Nah, sedangkan yang skala kecil ketika banjir, ya, kebanjiran, kan pengungsian diungsikan ke satu tempat. Sama juga kendalanya. Padahal itu lebih singkat waktunya, paling 1 minggu. Ya, 1 minggu itu pun nggak gampang gitu. Kesulitannya hampir sama. Walaupun lebih singkat hanya 1 minggu atau berapa sampai air surut, itu pun tetap ada kendala-kendala. Nah, apalagi ini dibuang dari negaranya ke Babel, di satu negara yang asing yang tidak mudah, dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Sisi bahasa, budaya, makanan, apa itu di negara musuh itu nggak gampang. Ada kesulitan yang dihadapi dan ada ketakutan-ketakutan. Ada semacam ya stres nasional seperti itu ya. Ini bagaimana? Sehingga dalam pemikiran mereka adalah Tuhan bagaimana? Dalam pikiran mereka nggak ada jalan keluar. Bagaimana keluar dari Babel, dari pembuangan ini kembali ke dunia seolah mustahil. Babel itu kan negara yang kuat, militernya kuat dan cukup terkenal. Dan kalau sudah mau musuh itu juga gak gampang, cukup kejam. Jadi bangsa Israel ini mengalami pembuangan Babel ini, mereka betul-betul mengalami ketakutan. Seolah tembok, gak ada jalan keluar. Jadi berbeda kalau yang tadi aja tingkat kesulitan cukup lumayan, stres ya, walaupun di negara sendiri, hanya beda tempat, kadang masih tetap di satu kota daerah, itu gak gampang, apalagi dibuang, pluk jauh. Mengalami tekanan-tekanan, rintangan-rintangan. Itu tidak semudah itu. Nah, jadi bangsa Yuda ini sedang mengalami apa? Ketakutan, stres, dan mereka bingung bagaimana. Jadi mereka melihat bahwa nggak ada jalan keluar, nggak mungkin ada jalan keluar. Bagaimana mungkin mereka bisa bebas dari pembuangan itu kembali ke negaranya? Bagaimana caranya? Jadi betul buta. Seorang berapa tahun lalu ya, mengalami sakitnya itu paru-parunya sudah agak robek di pinggirnya. Dan bagaimana ceritanya seperti itu, selain paru-paru ada sakit penyakit yang lain. Mau berobat dulu nggak ada BPJS kayak seperti ini ya. Untuk makan sehari-hari susah. Anak dan istri juga perlu banyak biaya sekolah, anaknya ada 5. Dan gak semudah itu. Sedangkan karena dia sakit, maka dia tidak bisa bekerja, tidak mencari nafkah. Dalam kondisi itu sakit, tidak jalan keluar, yang ada dia ingin apa? Yang ada dia ingin minum baygon, ingin itu apa? Udahlah matilah gitu. Tapi ketika dia sedang pegang-pegang baygon, anak yang paling kecil yang bungsu, Abah, itu baygon buat apa? Kok taruh di gelas? Emang enak? Cuma tekan itu aja, emang enak minum baygon? Hanya itu saja dia anak yang paling ini. Abah, emang enak minum baygon? Kan itu buat nyamuk yang mati. Kalau abang mati gimana? Hanya itu. Lalu si bapaknya agak tersadar. Dia bilang oh enggak, apa salah mau semprot, mau di tanaman-tanaman, karena takut ketika dia ngomong kan nanti jadi contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya. Ketika dia tersadar, lalu dia yang di gelas itu dia taruh, dibuang di tanah. Memang gak lama tanamannya mati ya, tanaman cabai itu mati. Nah, di sini bapak ini, si abah ini, dia mulai ini,
nggak ada jalan kok kayak nggak punya Tuhan seperti itu ya. Tapi anak ini menyadarkan dia, Abah emang Bible itu enak, itu jauh lama sekali seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, dia tidak jadi bunuh diri minum Bible, tapi dia mulai berdoa ini. Kalau memang saya bisa sembuh dengan bahasa dan cara dia ya, kalau sembuh ya udah sembuh. Kalau enggak ya udah matilah sudah. Saya nggak mau masalah diselesaikan dengan dosa sehingga saya punya masalah saya masuk neraka seperti itu. Dan singkat cerita rupanya ketika setelah itu akhirnya bapak ini tersadar dan anak istrinya akhirnya saling mendukung. Udah jangan takut, kita hadapi sama-sama. Bapak pasti sembuh. Yang penting jangan merokok lagi, jangan minum-minum lagi. Ayo kita sama-sama keluarga kerja berganti, pasti bisa lah, gitu ya, dengan bahasa Sunda yang cukup bagus. Masa udah. Dan akhirnya memang dengan bergandengan tangan, dengan hutang yang banyak, uang yang tidak punya, dan sakit penyakit yang luar biasa, yang karena komplikasi banyak, tapi dengan kekuatan kesatuan anak-anak dan istri mendukung dia, itu memberikan semangat yang luar biasa. Dan akhirnya dengan bertahap 6 bulan kemudian bertahap mulai sembuh, mulai berkurang dan 1 tahun kemudian dengan cara Tuhan ajaib bapak si Abah ini memang betul-betul sembuh. Kenapa? Dukungan keluarga. Di saat dia tidak melihat jalan Tuhan, tapi cara Tuhan lewat anak yang 3 tahun ini, Abah emang bagian itu enak. Hanya itu menyadarkan dia. Dan betul begitu juga ada banyak hal yang dimana kita mengalami kesulitan, masih kita punya kesulitan, punya tantangan, dan kita masing-masing juga pernah mengalami mungkin nggak ada jalan keluar. Tetapi di sini kita melihat, jangan melihat masalahnya, jangan tidak jalan keluarnya, tetap katakan aku percaya Tuhan pasti tolong, aku percaya Tuhan pasti tolong. Nah, dalam situasi tadi, ketika bangsa Yehuda ini mengalami satu frustrasi, putus asa karena tidak ada jalan keluar, tidak mungkin Babel yang kuat dan hebat itu kita bisa terbebas dari dia. Tetapi Yesaya sebagai seorang nabi Tuhan memberitakan kepada bangsa ini bahwa tidak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan akan pulang kembali ke Yerusalem, memulai hidup yang baru. Itu Yesaya memberitakan dari Tuhan kabar baik bahwa tak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dari Babel dan akan kembali pulang ke Yerusalem dan memulai hidup yang baru. Bangsa Israel ini sedang terpuruk, tidak punya harapan. Tapi ketika Yesaya kemudian memberitakan ini, ada harapan yang baru. Karena mereka yakin, di tengah ada yang percaya tidak percaya, tapi mereka yakin, menunggu janji Tuhan, menantikan janji Tuhan, dari keterpurukan dibebaskan, ditolong oleh Tuhan. Nah, sebab itu kita melihat kembali perkataan jangan takut. Nah, perkataan jangan takut ini dari bahasa Ibrani karena yare, artinya adalah jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan. Ya. Jadi jangan takut itu artinya adalah jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan sehingga kita gemetar oleh ketakutan, terintimidasi oleh rasa takut sehingga apa? Kita tidak bisa berpikir dengan tenang. Ya. Jadi lemah. Jadi kalau kita terus dikuasai ketakutan, kita kan jadi lemah, takut, gemetar. Contoh nyata, ketika ada satu kebakaran ini terjadi, ini pabrik ban, bukan pabrik toko ban, banyak ban itu terbakar. Sebelahnya ada gang cukup besar. Nah, kemudian saking paniknya itu karena toko ban ini api membumbung sangat tinggi sehingga orang panik dan kebakaran merembet kemana-mana. Seorang ibu saking paniknya
Dia mau selamatkan bayinya, saking panik, gemetar, bingung lihat api membesar. Dia sadar dia angkat bayinya. Tetapi sampai di luar yang diangkat bukan bayi tapi guling. Saudara bilang, oh itu guling bukan bayi. Dia panik, dia balik lagi untuk anaknya masih terselamatkan. Saking gemetarnya, saking takutnya, saking melihat apinya, kita pun bisa berada dalam posisi seperti itu, bingung, nggak tahu mau buat apa sehingga salah ambil, salah bertindak. Kadang-kadang kita karena saking gemetar, saking takut, saking bingungnya, salah ngomong, salah pulang, salah segala macam, salah bertindak seperti tadi, saking gemetar dan takutnya. Gemetar, takut itu merupakan hal yang manusiawi. Tetapi ketika saya bilang jangan takut, artinya adalah kita jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan baik Tuhan izinkan mengalami ketakutan supaya kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Jadi kita jangan terintimidasi oleh rasa takut sehingga kita menjadi lemah. Kalau kita takut kan jadi lemah, jadi gemetar, ya, jadi salah-salah. Nah, sehingga jangan takut ya, harus berani menghadapi apa saja. Jadi harus berani. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, yang kedua, itu janganlah bimbang, ya. Bimbang, dan saya berani saat, artinya janganlah bimbang, artinya janganlah keyakinan itu redup. Janganlah gampang kecewa pada Tuhan. Ketika bimbang kita kecewa pada Tuhan, lalu dalam kekecewaan kita marah, ngomong yang salah, jadi berdosa pada Tuhan. Itu membawa perjalanan hidup kita, jalan Korea itu begitu lama. Jadi jangan bimbang. Karena bimbang itu membawa kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika bimbang kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ketika bimbang maka kita tidak fokus di dalam menjalani kehidupan. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan gampang kecewa pada Tuhan. Ketika mau kecewa, sudah, saya tidak mau gereja lagi, saya wani itu. Dulu waktu masih pemuda dulu ya, saya juga baru dibaptis, baru menjadi orang percaya, kemudian mengalami kekecewaan waktu itu, bisa nggak mau gereja lagi, malas orang gereja gitu-gitu juga, itu dalam masa awal-awal ya. Tapi kemudian ketika saya berbaring di baring-baring gitu ya, saya baca sebuah buku, di buku itu ada cerita tentang seorang bapak gereja yang kecewa pada Tuhan. Dia dari mana asalnya Tuhan? Bapak gereja ini, dari mana asalnya Tuhan? Nah, dia tidak menemukan jawaban. Akhirnya dia kecewa dan dia pikir saya harus berhenti jadi bapak gereja. Kalau tidak tahu dari mana Tuhan, untuk apa? Nah, ketika sedang berdiri di pantai gitu ya, dia sedang bermain pasir. Dia lubangin itu pasir, dia pindahkan air lautan ke dalam pasir itu. Kemudian ada seorang melintas berkata, "Bapak sedang apa?" "Oh, saya sedang mencoba memindahkan air lautan ke dalam lubang pasir yang saya gali, yang saya buat ini." Lalu orang berkata, "Mana mungkin air lautan kamu pindahkan ke dalam lubang pasir itu? Dan itu mana mungkin Tuhan kamu mengerti bisa masukkan di dalam otak kamu yang kecil." Nah, itu mungkin Tuhan kirim malaikat yang menyadari. Sejak itu bapak gereja ini bertobat dan kembali melayani Tuhan. Kenapa? Tadi kecewa karena ada hal yang nggak pas dengan otak dia. Kadang-kadang kita mengalami banyak kekecewaan. Saya juga mengalami kekecewaan. Semua mengalami kekecewaan. Siapapun mengalami kekecewaan. Tapi ketika kecewa, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya? Jadi janganlah bimbang. Jadi gampang kecewa pada Tuhan. Kita semua, termasuk saya juga kadang, "Aduh Tuhan, kok begini ya?" Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan kira begini, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan kok begini terus, jangan takut, jangan bimbang. Jangan lihat begininya terus, jangan lihat masa terus. Walaupun kita memang cenderung secara melihat masalah, kok begini, kok begini, kok begini. Tapi
pelajaran begini ya, lihat di balik begininya itu ada tangan Tuhan sedang bekerja menolong kita. Kita harus percaya ya. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Karena kalau takut dan bimbang maka kita tidak fokus menjalani kehidupan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita mengatasi rasa takut supaya kita bisa. Yang pertama adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun terjadi, mau pikiran kita bermain apa segala macam, aduh takut, aduh begini atau nggak kuat ya, pokoknya percaya pada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya pada apapun yang terjadi, sungguh percaya pada Tuhan. Yang kedua, tetap percaya pada Tuhan, andalkan Tuhan. Tetap percaya, andalkan Tuhan. Jadi sungguh percaya, tetap percaya itu kekuatan menghadapi masa-masa sulit. Sehingga jangan takut, jangan bimbang, itu bisa kita jalankan baik. Kita tidak takut, kita tidak bimbang. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Karena yakin Tuhan pasti menolong. Sehingga dalam pikiran kita, dalam otak kita harus bilang, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan pasti menolong. Tuhan masa ini berat, nggak mungkin selesai cepat. Tuhan punya cara menolong kita. Yang penting apa? Percaya. Ketika mengalami masalah-masalah yang berat, tekanan-tekanan hidup yang seolah sulit, ingat Tuhan izinkan untuk kita apa? Belajar percaya. Jadi belajar percaya terus menerus ya pada Tuhan. Jadi Tuhan supaya kita jangan takut, jangan bimbang ya, Tuhan juga kirimkan banyak ujian-ujian supaya kita semakin pintar dan semakin mengandalkan Tuhan. Sebab itu supaya kita menang mengatasi takut, menang mengatasi kebimbangan. Yang pertama percaya, 2 sungguh percaya, 3 tetap percaya, 4 percaya, 5 percaya, 6 percaya, 7 terus percaya. Hanya itu kuncinya. Jadi yuk kita sama-sama belajar ya, percaya. Banyak di depan kita masalah yang berat, tapi ingat ada masalah yang hebat, tapi ingat Tuhan kita maha hebat. Tuhan kita bangkit, Tuhan kita menang, maka kita pasti bangkit dan menang. Amin. Mari kita tetap percaya apapun yang terjadi. Jangan lihat jalan buntu, jangan lihat tembok yang tinggi, jangan lihat Babel, tapi lihatlah Tuhan yang maha besar yang sanggup menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus menolong kami semua, baik yang mengikuti online maupun onsite, yang di rumah Tuhan dalam perjalanan. Tuhan Yesus menolong supaya kami apapun tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami kuat dan mengalami kemenangan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas pengumuman yang sudah disampaikan oleh beliau. Kami terus memberkati dan menjadi berkat umat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya bersama kepada petugas. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu ayat untuk kita. Itu dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembahkan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan di hari ini Tuhan. Kami memuji, menyembah, mengulang bahkan kami sudah mendengar firman Yesus Kristus. Di saat kami akan berikan persembahan kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami percaya bahwa berguna bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di dekat ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan pujian jangan lelah untuk melayani Tuhan.
terlalukan jalan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sudah doa syafaat, kita akan bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kami umat dan hidup yang senantiasa memperhatikan kami dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun secara video online. Tuhan memberkati dan seluruh kehidupannya. Yang sakit kiranya Tuhan lawat dan sembuhkan. Yang mengalami bermacam masalah Tuhan juga menolong. Yang hampir putus asa karena mengalami jalan buntu, Tuhan Yesus juga menolong. Tolong Tuhan setiap umat-Mu, tolong setiap jemaat-Mu dengan berbagai kesulitan yang ada. Kami terbatas melihat sesama kami, tapi Tuhan Maha Kuasa sanggup melihat dengan ketajaman ke dalam hati kami masing-masing. Dengan segala pergumulan kami yang membelas kasihan Tuhan, yang sedang sakit di rumah Tuhan, jamah Tuhan lawat, yang sedang mengalami kesulitan usaha pekerjaan Tuhan juga menolong, yang mencari pekerjaan Tuhan juga buka jalan, yang memiliki masalah dalam keluarga, masa depan, masa tua, apapun masalahnya, kami hanya menantikan pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, sehingga kami terus mengalami hidup yang baru dan terus hidup di dalam masa depan kami. Karena kami percaya jika kami tak melihat jalan, Tuhan pasti buka jalan. Bapa, kami menyerahkan untuk bersegera kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi semakin maju dan sejahtera dalam semua aspek. Tuhan menolong bangsa kami lewat kepemimpinan Presiden kami, Bapak Presiden Prabowo, dengan seluruh program yang ada. Tuhan jaga pelihara, biarlah semua terjadi dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak. Syukur juga menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan saat pergumulan tantangan yang ada, kami percaya tangan Tuhan yang tidak kelihatan terus melawat, mengontrol, melindungi dan menjaga. Tuhan pakai kami semua sebagai alat Tuhan untuk bawa kemajuan bagi gereja kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami menyerahkan masyarakat kami
Yesus Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya